Oke, selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi bagi saudara sekalian yang setia terus ikut Bible Study ya. Saya kagum dengan kesabaran dan kesetiaan saudara. Saya jadi ingat Yesus berkata, ya manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi bukan cuma roti yang kita perlu, tapi juga firman. Jadi ini adalah rahasia hidup yang lengkap. Saya berdoa semoga kesetiaan saudara akan mendapatkan balasan dari Tuhan, yaitu hidup lebih berbahagia ya, dengan rajin belajar firman Tuhan. Baik, izinkan saya untuk share screen. Mohon saya dijadikan co-host. Baik, hari ini kita akan belajar Roma 5 dan saya beri judul adalah buah pembenaran oleh iman ya. Dan kita mau belajar lagi supaya kita makin mengerti lebih dalam dan ya terinternalisasi dalam diri kita pengertian yang benar tentang ini ya. Baik, saya share screen saya. Oops, sorry. Sepertinya belum ya. Oke. Well. Ops. Maaf sebentar ya. Saya kelihatannya ada kesulitan teknis. Baik, kita belajar. Saya minta waktu saudara kira-kira setengah jam, kita akan lihat presentasi ini. Setelah itu, saya minta saudara partisipasi mengajukan pertanyaan dan kita berdiskusi atau tambahan. Baik, Roma 5 saya beri judul buah pembenaran oleh iman. Ya. Outline pelajaran kita, saya bagi 5 bagian. Yang pertama kita akan belajar tipologi Adam dan Kristus. Yang kedua, jalur Adam, di mana dosa dan kematian masuk. Yang ketiga, kita akan belajar jalur Yesus Kristus, di mana terjadi pembenaran dan kehidupan. Dan yang keempat, apa hasil atau buah dari pembenaran ini. Dan yang terakhir, kita biasa ambil aplikasi buat hidup kita yang praktis ya. Baik. Saya balikan. Paulus menulis tipologi Adam dan Kristus di belakang. Pasal 5 saya jadikan di bagian depan supaya kita mengerti argumentasi cara berpikir Paulus ya. Baik, kita akan belajar tipologi Adam dan Kristus, yaitu kita mau mengerti kenapa ada mati pada manusia dan manusia bisa hidup lagi dengan percaya kepada Yesus Kristus ya. Jadi Paulus mau menerangkan kepada kita bahwa penyebab kematian adalah lewat jalur Adam. Karena kita keturunannya, kita anaknya. Tetapi kabar baik dari Alkitab adalah penyebab kehidupan atau kita bisa bangkit dari kematian adalah lewat jalur lain. Namanya jalur Yesus Kristus. Nah, Adam dan Kristus adalah sebuah tipologi yang sudah disimbolkan di Alkitab Kejadian ya. Jadi sejak Adam diciptakan itu telah menjadi sebuah lambang tentang Kristus yang akan datang. Jadi tipologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang pola atau simbol-simbol ya. Jadi Adam memang betul dia ada, tetapi dia juga melambangkan sesuatu ya. Mari kita mulai dengan argumentasi atau penjelasan Paulus di Roma 5:14. Dia bilang begini, Adam yang adalah gambaran dia, yaitu Yesus yang akan datang. Jadi Adam, kata Paulus, adalah simbol, tipologi daripada Yesus Kristus. Coba kita lihat apa persamaan Adam dan Kristus ya. Adam itu mencintai istrinya, bukan dia yang melanggar, tapi istrinya yang melanggar, tapi dia mau ikut mati bersama istrinya ya. Di dalam Kejadian 3:17 dan 19, Tuhan berfirman kepada Adam, katanya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, engkau akan kembali menjadi debu. Jadi kamu akan mati karena kamu mau ikut istrimu. Jadi sebenarnya Adam tidak perlu dihukum, tetapi dia
mencintai istrinya, dia ikut mati bersama istrinya. Apa yang terjadi dengan Kristus? Kristus itu juga mencintai gerejanya dan ikut mati, padahal dia tidak berdosa. Efesus 5:25 Paulus menjelaskan tipologi ini. Dia bilang, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana. Nah, dia katakan bahwa Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Menyerahkan dirinya kan artinya mati ya bagi jemaat. Jadi Yesus tidak berdosa karena mengasihi gereja, jadi ikut mati. Jadi dua-duanya sama ya, Adam dan Kristus. Dan kedua ini walaupun sama tipologi tetapi kontras sekali ya. Yang satu Adam melanggar mati. Kristus menurut sehingga kita boleh mendapat hidup ya. Ditulis oleh Paulus dalam Roma 5:18 dikatakan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang dapat hukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi ini adalah kontras ya. Baik, sekarang kita mau belajar mengapa ada kematian ya. Itu adalah lewat jalur Adam ya. Paulus menjelaskan begini bahwa maut, kematian itu adalah penyakit menular ya dan mematikan. Roma 5:12 dia bilang begini, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Jadi habis dosa datang maut. Demikian juga maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi penyakit mati ini, kematian adalah penyakit menular, bukan karena kita tidak punya salah, tapi karena kita juga punya sifat dosa dan kita suka akan dosa. Jadi selain menular, kita juga mengikuti nenek moyang kita, orang berdosa. Jadi maut ini adalah penyakit menular. Dan di dalam Roma 3:5 ayat 13 dan 14 Paulus berargumentasi menjelaskan juga seperti pasal sebelumnya, dia bilang bahwa akibat dosa itu adalah maut, baik sebelum ada hukum Taurat juga sesudah hukum Taurat datang. Apa tujuan Paulus menjelaskan ini? Tujuan dia mau mengatakan bahwa hukum Taurat tidak bisa menyelesaikan masalah dosa, masalah kematian. Mari kita lihat apa kata Paulus soal ini ya. Roma 5:13-14. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia ini, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan atau samar atau tidak jelas ya kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian ya. Maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada Musa. Kita tahu bahwa pada zaman Adam belum ada 10 hukum yang tertulis. Pada zaman Musa diberikan 10 hukum yang tertulis. Paulus bilang begini, sebelum ada hukum Taurat, dosa itu tidak begitu didefinisikan dengan jelas. Namun demikian, kematian itu sudah sampai, baik Adam maupun Musa. Jadi tidak tergantung apakah belajar Taurat atau tidak belajar Taurat, mati ya mati ya, berdosa ya berdosa. Jadi Paulus mau menjelaskan bahwa hukum Taurat tidak bisa menyelesaikan masalah dosa dan maut. Tetapi fungsi hukum Taurat apa, saudara sekalian? Di dalam Roma 5:20 Paulus kasih penjelasan. Dia bilang begini, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran jadi kelihatan besar, banyak ya. Di mana dosa bertambah banyak atau bertambah jelas, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kira-kira dalam bahasa yang mudah Paulus bilang begini, kenapa Tuhan kasih 10 hukum yang sebelumnya nggak dikasih secara tertulis ya, cuman diberikan secara lisan. Tujuannya apa? Supaya orang makin ngerti dosa itu jahatnya minta ampun. Dan dengan makin mengerti bahwa dosa itu begitu jahat, kita makin memerlukan jasa Yesus Kristus, juru selamat kita. Jadi hukum Taurat itu menolong kita mengerti betapa perlunya kita akan juru selamat.
Nggak ada hukum Taurat, nggak perlu kita Yesus Kristus, bukan? Nah, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi sedikit. Ada orang suka bingung soal ini. Kenapa dulu hukum Taurat nggak dikasih, sekarang baru dikasih? Nah, kenapa dulu hukum Taurat disampaikan secara lisan turun-temurun dari Adam sampai ke Abraham, tetapi diberikan tertulis zaman Musa? Nah, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi saja. Dulu waktu saya punya bawahan baru 1-2 orang, baru memulai usaha, saya menyampaikan peraturan perusahaan itu secara lisan. Ya, misalnya saya bilang masuk kerja jam 8 ya, atau jam 7.30 ya, jangan terlambat. Saya beritahu bahwa kamu nggak boleh terlambat masuk kerja. Oke, tetapi begitu pegawai mulai bertambah, ada yang melanggar, ada yang tidak, ada yang menurut protes, Pak, kenapa yang itu melanggar tapi nggak dihukum? Lalu saya mulai bingung, daripada saya harus ngomong berulang-ulang, lalu saya mulai bikin peraturan tertulis, tata tertib karyawan, dan saya bagi. Jadi tujuan saya apa? Jadi sifat saya tidak berubah. Yang berubah adalah cara komunikasi saya. Saya ingin menulis secara tertulis supaya semua orang itu tahu kalau dia melanggar. Kalau lisan, mungkin dia bisa beralasan lupa. Jadi mengapa 10 dihukum diberikan? Bukan karena Tuhan berubah pikiran, tetapi supaya manusia lebih mengerti pelanggaran-pelanggarannya. Nah, sekarang kita mau bertanya, kenapa kalau orang melanggar itu bisa mati ya? Roma 5 ayat 15 kan Paulus bilang, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua telah jatuh di dalam kuasa maut. Karena Adam melanggar, karena pelanggaran, kita semua mati. Kenapa bisa begitu? Nah, kita perlu tahu kenapa manusia itu mati dari Kejadian 3:22 ya. Kita tahu bahwa manusia setelah melanggar, itu kalau dia makan buah kehidupan, dia nggak akan mati. Tetapi dia berdosa, tetapi hidup selamanya. Dan itu berbahaya bukan? Berdosa, tidak bahagia, tapi nggak mati-mati. Itu sebabnya dalam Kejadian 3:22 dan 24, Tuhan bikin sebuah keputusan. Oke, kita usir ini manusia dari Taman Eden, supaya mereka jangan makan buah kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ayat 24 bilang, ia menghalau manusia itu. Jadi Tuhan halau manusia itu sehingga dia tidak bisa makan buah kehidupan. Dia terputus dari sumber kehidupan. Jadi definisi mati adalah terputus dari Allah. Jadi kenapa melanggar itu bisa menyebabkan kematian? Sebab melanggar itu berarti meninggalkan rumah Allah, meninggalkan pikiran Allah, terputus mati. Saya ingin ambil ilustrasi yang mudah adalah seperti HP kita ya. HP kita itu begitu charger kita lepas, kematian akan datang. Cepat atau lambat. Baik, sekarang itu Paulus menjelaskan bahwa lewat jalur Adam kematian. Sekarang bagaimana cara Tuhan menyelamatkan manusia? Dia membuat sebuah jalur baru namanya jalur Yesus Kristus, yaitu untuk pembenaran dan memberi kehidupan. Bagaimana prosesnya? Mari kita mengerti dulu apa itu hidup. Di dalam Roma 5:15 Paulus bilang begini, jauh lebih besar lagi. Kan tadi Adam melanggar. Sekarang Yesus taat. Dan dengan taatnya itu, dia jadi berkenan kepada Allah. Jadi dengan taatnya dia, oleh kebenarannya, dia memberikan kasih karunia. Dia bisa memberikan hadiah, dilimpahkan kepada semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi karena jasa Yesus Kristus, banyak orang yang bisa masuk surga. Jadi dengan kata lain, Yesus kan adalah sumber kehidupan, sebab dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Yehova, pencipta di Kejadian 1. Dialah yang memberi hidup kepada Adam. Jadi kalau kita berkenalan dengan Yesus Kristus,
kita bisa dapat hadiah, disalurkan hidup yang kekal. Bagaimana cara disalurkannya? Dalam Roma 5:16 Paulus kasih lagi argumentasi di berikutnya. Dia katakan, sebab caranya adalah dengan menganugerahkan karunia, mengakibatkan pembenaran. Jadi karena Yesus orang benar, dia salurkan kebenaran itu. Sehingga kita jadi ikut-ikutan benar ya. Dan setelah itu kita akan dapat hidup melalui Yesus Kristus ini. Mungkin saudara bisa membayangkan proses ini seperti begini. Saudara kalau mau masuk istana negara, tidak mungkin. Sebab saudara rakyat biasa. Bagaimana kalau saudara kenal dengan seorang jenderal yang adalah sahabat presiden? Saudara bisa nebeng sama dia. Dan saudara boleh masuk. Orang istana mengizinkan masuk bukan karena saudara, karena dia lihat muka jenderal. Jadi kita nebeng. Begitulah Yesus Kristus menghadiahkan, menganugerahkan pembenaran sehingga kita bisa nebeng, dapat hidup yang kekal. Jadi jalur Yesus Kristus adalah jalur penyelamatan, yaitu melalui iman kepada jasa Yesus, lalu disalurkan pembenaran dan dapat hidup. Begitulah. Jadi saudara sekalian, untuk memudahkan kita dalam bahasa sehari-hari ya, Paulus mungkin dengan argumentasi yang sangat kuat. Sekarang kita pakai ilustrasi yang mudah kita mengerti pada zaman kita ini ya. Handphone, kabel, dan listrik. Kalau saya umpamakan handphone adalah manusia yang tanpa listrik pasti mati. Dan listrik adalah kekuatannya. Dan listrik ini harus disalurkan melalui sesuatu yang namanya kabel charger ya. Jadi kalau begitu kita bisa umpamakan listrik itu adalah Yesus Kristus dan HP adalah manusia ya ciptaannya, dan manusia ciptaannya ini bisa mati. Tetapi melalui iman maka keselamatan itu bisa disalurkan. Itulah proses keselamatan. Jadi kalau begitu, pilihannya ada pada semua manusia. Kalau kita nggak mau dicolokkan ke listrik, kita akan mati. Kalau kita mau dicolokkan kepada sumber powernya, kita akan hidup. Begitulah ilustrasi yang mudah-mudahan bisa memudahkan kita mengertinya. Baik. Nah, dengan argumentasi ini, Paulus mau memberitahukan kepada kita bahwa setelah terjadi pembenaran, ada hasilnya, ada buahnya. Jadi bukan ini teori saja, bukan. Ada buktinya, kelihatan wujudnya. Baik, wujud yang pertama adalah Paulus bilang apa? Akan terjadi damai. Roma 5:1, Paulus bilang itu, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali kalau kita pakai istilah telepon, handphone, maka kita boleh umpamakan bahwa kalau kita berkenalan dengan Yesus, kita dapat pembenaran oleh Yesus Kristus itu seperti orang yang punya sinyalnya full ya, stripnya penuh. Kita damai, kita tenang, hidup kita pasti tidak ada keraguan, tidak ada rasa bersalah, dan nggak mudah bertengkar sama orang karena kita nggak suka menyalahkan orang lain. Ada banyak orang di dalam rumah tangga ya sering saling ya bicara dengan nada tinggi, suami istri, orang tua dengan anak, tidak ada damai. Anggota majelis dengan anggota majelis yang lain, anggota gereja dengan anggota gereja bermasalah. Kenapa? Tidak ada damai sejahtera. Jadi Paulus sekarang mulai praktikal. Dia bilang kalau orang yang diperdamaikan mendapat pembenaran dari Yesus Kristus, dia akan mengalami damai sejahtera. Jarang bertengkar, nggak mau bertengkar ya, full sinyalnya. Yang kedua, dikatakan dia dapat akses atau jalan masuk untuk berhubungan dengan Allah.
Roma 5 ayat 2 Paulus bilang begini, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Wah, jalan masuk, akses kan bahasa modernnya ya. Kita dapat akses kepada kasih karunia surga. Dan kalau kita dapat akses ke surga, kita bisa berharap diselamatkan ya dari kematian. Jadi ini sama seperti charger bukan ya, kita dapat colokan ya untuk jalan masuk kepada surga. Yang ketiga adalah kata Paulus lebih tahan sengsara ya. Roma 5, 3 dan 4 dikatakan dan bukan itu saja. Artinya ada lagi ya ciri yang praktis lainnya. Dia bilang kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita ya. Kita kuat dalam sengsara, kita tahan uji karena kita punya pengharapan. Jadi kalau pakai istilah HP, saya umpamakan ini seperti baterai ya. Baterai kita full, lebih tahan kita. Ya, tahan lama. Tidak mudah berkeluh kesah ya, baru nggak punya uang sedikit mulai protes sama Tuhan, sakit kita marah sama Tuhan, nasib buruk kita mulai nggak mau ke gereja. Jadi kata Paulus, hasil atau buah yang ketiga adalah lebih tahan sengsara, nggak gampang mengeluh. Baik, yang keempat Paulus bilang, lanjutkan dia bilang pengharapannya kuat sekali ya. Roma 5 ayat 4 dan 5 Paulus tulis begini, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Wah, saya umpamakan ini seperti casing ya, casing HP yang keras yang kuat. Jadi pengharapan ini, casing ini nggak mudah pecah. Jadi pengharapan ini tidak gampang patah. Ya. Ada orang tahu bulan ini pengharapannya tinggi sekali ya, semangat sekali berbakti. Bulan depan kecewa, ya seperti layang-layang, kadang terbang tinggi, kadang terbang rendah. Tetapi Paulus bilang orang yang berkenalan dengan Yesus Kristus mendapat pembenaran. Pengharapannya itu gak gampang putus ya. Jadi kenapa? Karena dikatakan Allah itu dicurahkan dalam hati. Jadi di dalam hati dia kenal sama Tuhannya. Jadi pengharapannya bukan teori, tapi pengalaman. Paulus kasih argumentasi begini bahwa kenapa pengharapan itu bisa jadi kuat? Karena pengharapan kita itu ada alasan yang kuat untuk berharap. Nah, ini ciri khas Paulus berargumentasi. Dikatakan dalam Roma 5 ayat 8, 6 dan 8, kemudian dia bandingkan dengan di ayat 9 dan 10 ya. Saya baca argumen yang pertama, dia bilang begini, karena waktu kita masih lemah atau kita nggak percaya, Yesus kan sudah mati buat kita. Jadi Yesus sudah rela mati buat kita waktu kita masih berdosa, belum percaya sama dia, belum kenal dia. Sekarang, Paulus memberikan argumentasinya di ayat 9, dia bilang, lebih-lebih, maksudnya apalagi sekarang, kan kamu sudah percaya dan kenal Yesus Kristus, pasti kamu akan diselamatkannya. Sebelumnya, waktu kamu jauh belum mengenal Yesus Kristus, dia juga sudah rela mati untuk demi kamu. Apalagi sekarang kalau kamu percaya sama dia. Pasti kita akan diperdamaikannya. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Paulus bilang bahwa pengharapan orang Kristen ini realistik, bukan wishful thinking ya, bukan harap-harap yang terlalu berlebihan. Baik, sekarang buah atau hasil yang kelima Paulus bilang di dalam Roma 5:11. Dan bukan hanya itu saja, artinya ada lagi bukan? Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Apa yang Paulus maksudkan, saudara sekalian, dalam bahasa aslinya disebut, dalam bahasa Greka, kauchaumai, itu bermegah. Artinya bangga tentang sesuatu. Jadi kita bangganya itu tentang Yesus Kristus, bukan yang lain-lain. Jadi kalau begitu, buah pembenaran oleh iman adalah pusatnya adalah Yesus Kristus, bukan agama.
Mari kita lihat kata Paulus di dalam tulisan dia yang lain di dalam kitab Galatia. Dia bilang bahwa kebanggaan agama saya bergeser. Paulus adalah seorang bersunat, bukan? Dan dia katakan dalam Galatia 6 ayat 14 dan 15 sebagai berikut, tetapi aku sekali-kali tidak mau berbangga, bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ayat 15, saudara perhatikan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi yang menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Paulus sekarang nggak mau terlalu pusing dengan tetek bengek praktek agama secara luar. Sunat atau tidak sunat tidak punya arti. Yang punya arti adalah manusia baru, ciptaan baru, pertobatan. Paulus juga bilang bahwa di dalam kesaksiannya di Filipi 3 ayat 3 sampai ayat 11 dia menceritakan pengalaman pertobatannya dan dia bilang begini, karena kita orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya hal-hal lahiriah. Nah, hal lahiriah apa yang dia maksud ya? Inilah daftar agama lahiriah yang dia uraikan di ayat 5 dan 6. Filipi 3, 5 dan 6 dikatakan sunat ya. Ibrani asli dia kalau denominasi Farisi. Terus dia adalah seorang aktivis, dia menuruti hukum Taurat dengan ketat sekali. Jadi kalau pakai bahasa hari-hari sekarang, kita boleh bilang begini ya, Paulus itu dulu bangga dengan agamanya, cara baptisannya, percik atau selam ya. Dia bangga dengan agamanya paling ikut Alkitab, dia bangga dengan denominasinya, dia bangga dengan penginjilan pelayanannya, dia bangga dengan penurutan 10 hukum, dia bangga dengan hari Sabat. Dan dia bangga, mungkin hari ini kita bilang, oh lifestyle ya, pola makan, pola hidup, country living, sebagainya. Paulus bilang, saya sudah tinggalkan semua itu. Saya tidak lagi bangga hal-hal itu. Nah, saudara sekalian, jangan salah paham, bukan hal itu tidak benar, tetapi bukan itu lagi kebanggaannya. Jadi Paulus bilang bahwa ciri kelima dari hasil pembenaran oleh iman adalah kebanggaan kita atau center dari kebanggaan kita bergeser kepada Yesus Kristus. Bukan lagi agama, tata cara agama secara lahiriah. Dan yang keenam, ini akan kita pelajari minggu depan, tapi saya mau tunjukkan bahwa ini adalah buah pembenaran oleh iman yang Paulus nanti akan lanjutkan di Roma 6, Roma 7, Roma 8. Saya kutip coba 2 ayat. Di Roma 6 ayat 15, Paulus bilang begini, jadi bagaimana? Akan kita sudah hidup oleh kasih karunia, bukan dalam hukum Taurat. Apakah kita akan berbuat dosa, yaitu melanggar hukum Taurat, karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Dia sendiri yang jawab, sekali-kali tidak. Roma 7 ayat 6, Paulus tulis begini, tetapi kita sekarang telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia yang telah mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf-huruf hukum Taurat. Ini akan kita pelajari minggu depan. Jadi Paulus bilang bahwa setelah terjadi pembenaran oleh iman, akan dilanjutkan dengan penurutan oleh iman. Baik, itu adalah pelajaran minggu depan. Nah, jadi saudara sekalian, saya telah merangkumkan Roma 5. Dan saya ingin sampaikan, rangkumkan dalam 3 butir yang penting di dalam Roma 5 ini. Yang pertama, Paulus bilang ada namanya jalur Adam. Hasilnya dosa dan kematian. Tetapi ada jalur lain, namanya jalur Yesus Kristus. Hasilnya adalah pembenaran dan kehidupan. Dan orang-orang yang telah dibenarkan, yang berkenalan dengan Yesus Kristus, akan menghasilkan buah. Buahnya adalah perubahan pikiran,
dan cara hidup yang berbeda. Itulah 6 poin yang kita telah pelajari tadi. Baik, bagian yang terakhir, saudara sekalian, izinkan saya untuk mengambil aplikasi untuk hidup kita praktis sehari-hari. Judul aplikasinya saya kasih judul, apa ada damai dalam hatimu? Saya ingin mengkontraskan ada seorang bernama Saulus, atau kemudian jadi namanya Paulus, dan seorang bernama Stefanus. Kita tahu bahwa Paulus adalah seorang yang merasa agamanya itu agama paling benar di dunia. Dan kitab suci yang dipegang oleh Paulus adalah kitab suci yang diturunkan lewat nabi-nabi dari surga. Punya hukum Taurat 10 hukum yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Jadi dia merasa agamanya benar, dia adalah pembelaan agama, dia bangga sekali dengan agamanya. Suatu kali setelah banyak orang mulai percaya Yesus dan mulai menjadi Kristen, dia mulai marah sama agama orang lain. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang beragama tetapi tidak mengenal Yesus Kristus. Tidak ada damai, senang menyalahkan. Saudara ingat cerita ini di dalam Kisah Para Rasul 8 dan 9, Paulus berusaha menganiaya orang Kristen, memojokkan orang Kristen. Dan pada suatu hari, seorang bernama Stefanus, seorang murid Yesus, seorang pengikut Yesus, akhirnya ditangkap dan dia harus dilempari dengan batu. Nah, Paulus waktu itu diberi kesempatan menjadi saksi pembunuhan ini. Ya, pembunuhan atas nama agama, ya. Pada saat ini, pada saat dia menyaksikan kematian Stefanus inilah terjadi perubahan dahsyat dalam pikiran Paulus. Kenapa? Sebab Stefanus yang dia kira agamanya sesat, agamanya salah. Kenapa mukanya damai sekali? Alkitab katakan mukanya bercahaya. Dan Stefanus sebelum mati malah memohon ampun buat orang-orang yang membunuh dia. Dan di dalam buku Acts of Apostles, ya, halaman 112, penulisnya Ellen White menulis satu kalimat yang menarik perhatian saya. Dikatakan, his mind was deeply stirred. Goncang pikiran Paulus. Karena apa? Kenapa saya yang agamanya benar tidak sedamai orang yang agamanya saya anggap salah? Dan sejak hari itu imannya, hatinya tidak pernah tenang sampai suatu hari dalam perjalanan untuk menganiaya orang Kristen, dia melihat cahaya Yesus Kristus. Dan setelah melihat cahaya inilah dia berubah total. Dalam Galatia 6 ayat 14 dia katakan, tetapi sekali-kali aku tidak mau bermegah selain dalam salib Yesus Kristus Tuhan kita. Terjadi perubahan dalam cara beragama. Jadi saudara sekalian, pengalaman Paulus saya ingin jadikan renungan buat kita. Mungkin agamamu sudah benar, tetapi tidak bahagia. Banyak masalah di rumah tangga, banyak problem di gereja. Saudara tidak puas dengan gereja. Saudara sering mengkritik ini dan itu. Semua tidak menyenangkan. Saudara sekalian, mungkin pengalaman agama itu mirip seperti HP yang mahal dan bagus. Chargernya adalah charger yang quick charger, tetapi tidak ada listrik. Seperti barang bagus, tetapi tidak ada power. Kalau pengalaman agama kita adalah seperti itu, yang saudara butuhkan adalah power. Dan power itu adalah cahaya Yesus Kristus. Saya ingin tutup dengan sebuah ayat yang Paulus katakan, tulis di dalam Filipi 3 ayat 10, setelah dia bertobat, pengalaman beragamanya berubah, dia katakan sekarang tujuan utama saya adalah ini. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya.
Secara singkat ayat ini bilang yang kukehendaki adalah apa? Mengenal Dia. Saudara sekalian, yang kita perlukan adalah mengenal Yesus Kristus lebih dalam. Saudaraku, pengalaman beragama kita akan berubah setelah kita mengerti pembenaran oleh iman dan bahkan mengalami pembenaran oleh iman. Maka hidup keagamaan kita akan berubah. Buah kehidupan juga akan berubah. Semoga pelajaran hari ini menjadi inspirasi dan akan mengubah pengalaman kita beragama selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala sebelum kita masuk dalam tanya jawab. Bapa kami yang maha baik, terima kasih untuk Roma 5. Walaupun dengan keterbatasan kecerdasan kami, tetapi dengan pertolongan Roh Tuhan, kiranya bantu kami untuk mengerti betapa indahnya persekutuan dengan Yesus Kristus. Dan Tuhan, bantu kami untuk keluar dari cara beragama kami yang lama. Biarlah kami mulai sekarang selalu berbangga dalam Yesus Kristus dan mengenal Engkau, dan kuasa-Mu adalah cita-cita tertinggi kami. Bapa dalam surga, ampuni segala kebanggaan kami yang salah untuk hal-hal yang agama yang lahiriah. Biarlah hidup kami diubahkan, biarlah pengertian kami dibetulkan. Tuhan, diberkatilah semua sidang pendengar yang merindukan kebenaran, biarlah damai sejahtera dari Yesus Kristus disalurkan melalui iman para pendengar sekalian. Sertai kami dalam diskusi dan tanya jawab. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti lebih dalam pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.